Hello Danners, welcome back to my channel Mirza Kaisar. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini kita back lagi ke tutorial cuy. Untuk tutorial kali ini untuk tutorial kalian di masa depan, untuk beberapa tahun ke depan. Karena di sini gua bakal bikin tutorial gimana caranya kalian live streaming gaming mobile di iPhone ataupun di Android menggunakan Windows 11 di Prism Live Studio nih. Nah, alasannya kenapa gua harus bikin tutorial untuk Windows 11 ini? Karena nih rata-rata kalau misalkan kalian ngebeli laptop ataupun PC sekarang, itu bandelnya sekarang udah Windows 11 dan banyak banget yang nanya ke gua, "Bang, gimana caranya nyeting audio di Windows 11 dan gimana nyeting encoder di Windows 11?" Nah, makanya di sini gua pengen kasih penjelasan lagi buat kalian para pengguna Windows 11. Sebenarnya nggak ada beda jauh dengan Windows 10, cuman ini tutorial sengaja gua buat untuk bekal kalian di masa depan cuy. Nah, oke, di sini videonya akan lumayan agak panjang, jadi gua nanti bakal masukin part-part yang ada di deskripsinya. Gimana caranya kalian tutorial menggunakan handphone Android dan menggunakan si iPhone cuy. Oke, untuk langkah pertama ya, kita akan masuk dulu ke tampilan si Windows-nya cuy. Dan ini adalah Windows 11 yang gue baru pasang sekitaran 2-3 hari yang lalu. Jadi awalnya memang gue tuh malas untuk update Windows 11. Cuman karena banyak pertanyaan dari kalian, gimana caranya untuk mengoptimalkan live streaming di Windows 11, makanya gue di sini bereksperimen. Jadi kita akan belajar bareng-bareng menggunakan Windows 11 untuk live streaming gaming mobile. Karena gue rasa sih Windows 11 ini memiliki versi DirectX yang lebih tinggi, makanya untuk dipakai live streaming itu gambarnya bakal jauh lebih bagus dan jauh lebih stabil. Nah, kalian juga wajib di sini menggunakan aplikasi yang namanya Prism Live Studio untuk memaksimalkan si live streaming gaming mobile kalian biar tampilannya lebih bagus lagi dan lebih lancar lagi cuy. Nah, pastiin juga si Prism Live Studio-nya ini harus kalian update sehingga kalau misalkan kalian nanti nggak update itu si bug-bug ataupun segala kesalahan yang dari si aplikasinya tuh bisa langsung cepet diatasin cuy. Jadi harus wajib update. Untuk versi Prism Live yang gua pakai di sini ini tuh yang baru update banget ya, gimana sih? Nah, di sininya di sini ya about-nya nih. Ini gua versinya yang versi 3274. Tapi ini nggak jadi masalah meskipun kalian nanti nontonnya mungkin di 1 tahun ke depan. Caranya masih tetap sama kayak gini. Hanya mungkin nanti akan ada update-update sedikit yang nanti bakal gua bikin lagi mungkin ke depannya videonya cuy. Oke, untuk yang pertama kita akan gimana caranya live streaming kalian di handphone Android dulu, baru kita ke iPhone. Untuk peralatan yang kalian wajib siapin, kita bisa lihat di layar yang satu lagi. Di sini gue udah siapin semuanya. Jika kalian menggunakan Windows 11, gue saranin untuk live streaming gaming mobile kalian menggunakan yang namanya game capture. Nah, di sini gue menggunakan game capture dari Behave, yaitu adalah Behave MKDC Pro Plus. Kenapa? Karena untuk handphone Android sendiri dia tuh butuh yang namanya audio line in. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan laptop itu kan nggak ada yang namanya audio line in cuy. Kalau di sini kan ada nih dia nih. Gue bakal colok lepas dulu. Nah, di sini ada yang namanya audio line in. Jadi ada out, mic, dan in. Nah, untuk yang namanya handphone Android, dia butuh aux dan dia harus colok ke line. Jadi gue rekomendasiin kalian menggunakan si Behave MKDC Pro Plus ini cuy. Oke, untuk perlengkapan yang selanjutnya di sini gue menggunakan kabel MHL dari Behave Frag the Lightning untuk mengkoneksikan ke handphone Android sebagai penangkapan layar utama. Jadi nanti untuk ke OBS-nya kita menggunakan game capture, untuk layar utamanya tetap dari si kabel MHL ini. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan kabel Type C yang wattnya 5 ampere. Dan ini gue mereknya pakai merek si McDodo ya. Ini sering banget gue bahas, ini wajib banget. Lalu untuk adaptornya di sini gue menggunakan yang mereknya Sniper 33 watt. Terus juga di sini ada noise isolator dari Behave Creeping Dead plus juga dengan kabel aux-nya cuy. Oke, kita akan langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama di sini kita akan coba nyalain dulu si handphone Android-nya. Oke. Dan sini kita akan coba para pemasangan dulu. Yang pertama kita akan pasang dulu dari si MHL ke adaptor udah. Dan sekarang kita langsung colokin aja dari si MHL, dan langsung kabel aux ke sini. Ya, kabel aux, MHL, kabel aux. Setelah itu dari si aux yang ada noise isolatornya. Ini biar rata-rata kalau handphone Android kan ada noise-nya ya. Jadi kita harus pakai yang di sini. Kita colokinnya lepas dulu, boleh. Masuk ke dalam si line in. Seperti kayak gini ya. Sip, aman. Jadi biar tidak ada noise-nya. Nah, kita pasang. Kayak gini. Aman.
Sip. Dan sekarang kita masuk ke dalam si layar Prism Live Studio-nya dulu cuy. Setelah pemasangan yang tadi, ya kita akan setting dulu yang pertama. Kita pastiin dulu ya, Prism Live-nya harus sudah kalian update. Dan kita masuk ke bagian yang namanya setting ini. Oke. Di bagian setting, di sini kalian wajib login menggunakan akun Google ataupun akun yang lain ya untuk bisa mengakses si Prism Live Studio-nya. Di sini gue menggunakan akun gue pribadi. Pertama, kita akan setting dulu di bagian si output-nya. Ini yang paling penting atau bisa dibilang sebagai setting encoder. Untuk kanvasnya ini tergantung ke dalam spek PC kalian. Jika kalian menggunakan VGA-nya GTX 750 Ti ke atas, kalian udah bisa mengikuti semua settingan yang gua pasang di sini. Yang pertama adalah resolusinya di 1920 x 1080 dan scale filternya kita set di 36 sampel. Common FPS value-nya kita set di 60 fps. Ini untuk settingan yang PC-nya nggak kentang ya, yang bagus. Jadi pakai GTX 750 Ti. Oke, lalu di sini output mode-nya kita set ke yang advance. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan gimana kalau misalkan kita setnya ke yang PC kentang. PC yang kentang kalian tinggal turunin ke 720 di sininya. Dan common FPS value-nya mungkin hanya maksimal di 30. Yang maksud gua di sini yang ngantangnya yang dia ini belum pakai VGA atau VGA-nya belum versi GTX ataupun RX yang sudah memadai gitu cuy ya. Tapi karena kalau misalkan kalian sudah oke, pakai settingan yang ini. Oke. Selanjutnya untuk di bagian di output mode-nya, di audio track-nya kita set di 1. Encoder-nya, kalau misalkan kalian menggunakan VGA GTX, itu sudah ada yang namanya NVENC H24 New plus dengan yang baru yaitu H26 New. Nah, di sini gua akan pakai yang H26 New karena ini adalah encoder yang paling terbaru dan yang paling stabil untuk yang sekarang. Ya gitu cuy. Di sini Enforce Streaming Sandfreeze encoder settingnya jangan di checklist. Lalu kita geser ke bawah, rate controlnya kita set di CBR. Untuk bitrate-nya ini tergantung dengan koneksi internet kalian. Kalau misalkan internet kalian yang masih di bawah 30 Mbps, gua saranin kalian menggunakan bitrate-nya di angka 2000 sampai dengan 4000. Tapi kalau misalkan bitrate internet kalian yang sudah di atas 50 Mbps, kalian pakai di 6000 sampai dengan 8000 untuk kualitas yang lebih bagus. Di sini kita akan set yang 8000 untuk bitrate-nya dan keyframe intervalnya kita set di 2. Untuk presetnya karena ini adalah Windows 11, so jadi gua akan ragu-ragu menggunakan yang namanya maximal quality. Dan juga untuk profilnya kita bisa di sini ada yang baru yaitu adalah main 10 dan Rex. Kita akan setnya yang itu di main. Nah, jadi kualitas dari H265 ini akan mempengaruhi ke si profilnya hanya bisa di main ataupun di main 10 gitu cuy ya. Oke, selanjutnya di sini akan ada yang namanya GPU, cuman kalian bisa kalian set. Dan selanjutnya kita akan set lagi ke bawah. Di sininya nggak usah lagi kalian setting lagi. Network band to IP-nya kalian nggak usah disetting kayak gini ya. Sip, aman. Oke, selanjutnya kalian tinggal di apply. Nah, ini untuk kalian yang pengen setting untuk streaming. Kalau untuk yang recording, kalian klik yang recording cuy. Nah, di sini di bagian tipenya kalian pilih yang standar, recording formatnya wajib set ke MP4 dan untuk encodernya kalian langsung pilih yang manual. Kalau untuk recording gua saranin kalian masih menggunakan yang H264 karena nanti ngaruhnya ke dalam proses aplikasi editing. Jadi gua saranin kalian pakai yang masih yang H264 jangan yang H265 ya. Nah, untuk rate controlnya set di CBR dan bitrate-nya kalian naikin di 20.000 untuk yang menggunakan VGA-nya yang sudah oke ya. Nah, di sini keyframe intervalnya set di angka 2. Untuk yang presetnya kalian set maksimal quality dan profilnya ini di high, lalu kalian klik di apply. Itu untuk settingan yang PC-nya sudah oke. Sekarang gua akan kasih tahu untuk settingan PC-nya yang masih kentang. Yang jelas banget di sini kalian nggak akan ada yang namanya Nvidia NVC, mungkin hanya ada X264 ataupun X265 ya. Tapi gua saranin kalian menggunakan yang X264 aja. Nah, selanjutnya di sini rate controlnya tetap kalian set di CBR, bitrate-nya tergantung dengan kondisi internet kalian, di set di 2000 sampai 4000 kalau yang internetnya kentang ya cuy ya. Lalu keyframe intervalnya tetap di 2. Nah, lalu untuk masalah CPU usage-nya, nah ini yang mungkin bakal jadi PR, yaitu kalian harus bisa bereksperimen di antara 3 ini, ultra fast, super fast, sama very fast. Semakin ke atas gambarnya semakin burik tapi lebih ringan. Jadi kalian bakalan gak akan ada nge-lag lancar-lancar tapi gambarnya jadi burik. Nah, semakin ke bawah ya semakin dia tuh gambarnya bagus tapi itu akan mengakibatkan prosesor kalian disuruh ngejar tinggi. Jadi bakal sering banget nge-lag. Jadi gue saranin kalian bereksperimen gini, kalian pilih dulu di very fast, kalau misalkan nge-lag kalian naikin ke super fast, kalau misalkan masih nge-lag lagi pindah lagi ke ultra fast. Kayak gitu ya, bermain hanya di 3 ini aja. Oke, untuk di profilnya ini bisa kalian pilih yang main aja, jangan yang terlalu yang high. Untuk tune-nya pun juga set kalian di none, nah, kalian tinggal di apply. Itu untuk settingan yang PC yang kentang.
Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam settingan audio. Nah, ini yang paling banyak pertanyaan, gimana sih Bang untuk nyeting audio ini di Windows 11? Oke, karena di sini kita menggunakannya live streaming gaming mobile, so jadi ini paling penting banget dan memang agak lebih susah. Jadi kalian harus coba perhatiin ya. Yang pertama kita akan sebelum nyeting ini kita masuk dulu ke bagian yang audionya ya. Lihat di bagian audio ini, tapi kita jangan dulu nyeting apa-apa. Kita lihat dulu yang ke bagian bawah. Di sini ada simbol logo yang kayak gini cuy. Dan kalian tinggal di klik kanan aja. Lalu kalian klik yang di sini sound setting. Nah, nanti akan tampilin seperti ini. Berbeda banget dengan tutorial gue yang lalu. Gue juga waktu pertama kali nyeting agak lebih susah ya. Nah, nanti tampilan seperti gini, kalian tinggal geser aja ke bawah. Nah, kalian cari di sininya more sound setting cuy. Diklik more sound setting sehingga tampilan gambarnya keluar seperti ini. Nah, seperti biasa di sini gue bakal jelasin lagi dari awal. Pertama yaitu adalah masalah playback dan recording. Playback adalah headset ataupun speaker yang kalian pakai. Recording adalah mikrofon untuk kalian berinteraksi dengan viewers ataupun audio input dari si game capture itu tersendiri. Nah, di sini kita akan bagi split dua gambarnya. Ya, di sini kita akan lihat. Oke, di sini akan kita satu samain. Untuk settingan gaming mobile, ini kita akan buat lebih simpel lagi cuy untuk pengaturannya. Yang pertama adalah desktop audio, itu sama dengan playback. So, jadi di saat kalian menggunakan headset, misalkan headsetnya sudah yang USB, pasti mereknya sudah ada nih. Contohnya adalah di sini gua pakai speaker Logitech Pro X Wireless Gaming Headset. Otomatis si desktop audionya pun di sini kita set speaker Logitech juga. Nah, speaker Logitech. Oke, nah speaker Logitech Pro X Wireless Gaming Headset. Oke, kita set lagi selanjutnya. Nah, seperti ini, berarti otomatis apa yang kita dengar itu akan didengar juga sama si viewer cuy ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam recording ataupun mikrofon yang kita pakai. Di sini misalkan kalian pengen berinteraksi dengan viewers, merek mikrofon kalian apa? Contohnya di sini gua mikrofonnya menggunakan yang ini nih. Cek 1 2 3 Broadcast Streamix, yaitu adalah yang TC Helicon Go XLR Mini. Otomatis si mic auxiliary-nya pun kalian set di mic apa namanya yang tadi tuh Broadcast Streamix juga. Jadi samain aja ya caranya. Kalau misalkan kalian pusing tinggal di split aja layarnya kayak tadi gini. Tinggal kalian samain, oke? Dan kalian kalau misalkan ngecek nih mikrofon gua yang mana, kalian tinggal cek aja 1 2 3 tes. Nah, kalau gua kan di sini menggunakan sound card yang khusus live streaming, jadi memang lebih pusing cuy. Nah, jadi memang ya nggak direkomendasi lah kalian mengikuti yang pakai sound card kayak gini. Jadi kalian tinggal cari aja satu mikrofon yang ada headset atau headset yang ada mikrofonnya ataupun mikrofon USB yang sudah ada mereknya, dan dilihat aja indikator yang bergerak itu yang mana. Oke, setelah kayak gini, oke, kita tinggal di oke aja nih, playback recording ini nggak usah disetting apa-apa, hanya di sininya doang kita klik apply dan juga di klik oke. Secara otomatis suara mic kalian pun juga di sini akan ikut bergerak cuy. Oke, setelah kalian tadi set audio, sekarang kita akan menampilkan gambar yang dalam si handphone Android kalian ke dalam layar si Prism Live Studio ini ya. Yang pertama kita akan set dulu di scenes yang pertama ini ya. Oke, kita klik tanda plus. Di sini ada yang namanya webcam ataupun video capture device. Kita klik OK dan kita kasih nama di sini sesuai dengan merek game capture kalian. Misalkan di sini Behalf ya, dan klik OK. Oke, di sini kita cari aja kalau misalkan kalian menggunakan Behalf MKDC Pro Plus, yaitu namanya adalah live streaming video device. Nah, di sini ya kalian pastiin si barcode ini harus keluar kalau kalian menggunakan Behalf MHL ya. Behalf Fade Lightning, pastiin si bagian barcode ini kelihatan ada gitu ya. Kalau misalkan ada barcode ini sudah ada, berarti tandanya si game capture dan MHL sudah connect. Jadi nggak ada masalah dari antara game capture dan MHL, sekarang tinggal pengaturan dari si handphonenya ya. Nah, setelah kayak gini kalian klik 2 kali lagi. Di bagian resolution dan FSDP-nya untuk handphone Android kalian set semuanya default aja. Jangan disetting kayak gimana, cukup di default kayak gini. Kecuali di bagian color space-nya di 709, color range-nya ini di full dan klik OK. Cukup kayak gini doang. Selanjutnya, sekarang kita akan menampilkan gambar yang ada di sini ya. Nah, tadi kita udah colokin semua nih, udah pasang, colokin semua. Sekarang kita akan pasang lagi. Hal yang perlu kalian siapin sebelum kalian memasang si kabel tadi, yang pertama adalah USB debugging dari si handphone kalian itu harus diaktifin dulu ya. USB debugging. Selanjutnya kalian tinggal langsung colokin aja. Nah, ini. Nah, nanti di sini kalau misalkan kalian belum menginstal aplikasi yang namanya aplikasi Drone Screen, kalian akan diminta untuk menginstal dulu aplikasi Drone Screen. Kalau misalkan sudah, nanti langsung tampilannya seperti ini. Buka Drone Screen untuk menangani screen cap, kita langsung klik OK.
Nah, di sini mulai merekam atau melakukan transmisi dengan drone screen, klik mulai sekarang. Untuk gunakan USB-nya bisa kalian pakai yang transfer file ataupun Android Auto, ataupun kalian para pengguna handphone Vivo pilih setnya yang MIDI. Oke, cukup segitu doang dan kita langsung back di sini dan kita akan set dulu, cek-cek apakah ada freeze ataupun enggak. Oke, sudah aman. Kenapa bisa nggak nge-freeze? Karena di settingan drone screen ya, di bagian sini ada settingan drone screen cuy. Oke, kita cek dulu drone screen-nya. Mana drone screen? Kita cari drone screen-nya ya. Nah, untuk Android, itu adalah settingan drone screen-nya di screen resolution-nya itu di 1280 x 720. Lalu di battery saver jangan diaktifin. Bluetooth-nya ini boleh diaktifin. Kalau misalkan kalian yang menggunakan versi Bluetooth, kalau misalkan enggak ya matiin doang juga bisa. Frame rate-nya hanya maksimal di 30 dan screen resolution-nya ini di 0. Oke. Setelah kayak gini, kita balik lagi ke tampilan Prism Live Studio-nya sambil kebuka si game yang kita mainin. Secara otomatis gambar game yang kita mainin sudah masuk ke dalam si layar. Dan selanjutnya kita akan masukin untuk komponen-komponen yang lainnya, yaitu adalah suara audio dari si game ini. Karena kita tadi ngelokinnya menggunakan kabel AUX di sini, berarti kita harus masuk lagi ke pengaturan settingan audio yang di bagian sini. Oke, sekarang kita tinggal pilih yang bagian recording ini. Dan kita cari di sini yaitu adalah HDMI live streaming audio device, ataupun untuk kalian yang menggunakan build MKDC yang terbaru itu adalah namanya Review Wi-Fi. Kalau yang lama ini yang namanya adalah HDMI live streaming audio device. Tinggal di klik kanan, klik bagian listen, centang listen to the device. Nah, di sini kalian langsung tadi tembak ke dalam merek headset yang kalian pakai, yaitu adalah speaker Logitech Pro X wireless gaming headset, dan klik di apply. Nah, suara game otomatis sudah masuk ke dalam si headset yang gua pakai dan kita lihat indikatornya sudah masuk. Nah, cuman di sini ada suaranya sedikit terganggu, jadi mono ya, suaranya mono. Nah, pastiin kita cabut pasang AUX-nya. Oke, setelah kita tadi ngecek list yang di bagian recordingnya ini, yang HDMI live streaming, suara game sudah masuk cuy. Nah, tapi ada satu kendala nih, kita akan gedein suara gamenya di sini. Nah, suaranya ini bukan agak lagi, tapi dia ini mono ya. Jadi hanya ada di suara di kiri gua. Dan kita bisa lihat juga di desktop audionya, hanya ada satu bar indikator yang bergerak nih. Nah, ini berarti ada yang salah gitu kan dengan perakitan tadi kita satu ini, yaitu adalah dari si kabel AUX ke handphone si Androidnya. Jadi ada beberapa handphone Android yang dia ini tidak cocok menggunakan kabel yang 2 garis AUX-nya seperti ini cuy. Ya, contohnya si Poco X3 NFC ini tuh nggak tahu kenapa dia ini nggak cocok pakai 3 garis, makanya kita harus ganti pakai AUX yang 3 garis kayak gini. Oke, kita akan coba sih ganti dulu. Oke, sekarang kita udah ganti pakai kabel AUX yang 3 garis dan suaranya sekarang sudah seimbang stereo ya. Kalau bisa lihat sendiri dari indikator desktop audionya sudah seimbang dan suara gamenya. Kalau kalian pakai headset pasti bisa ngedengar suaranya balance kiri dan kanan. Nah, oke, setelah kayak gini kita tinggal di oke aja tadi di bagian soundnya. Selanjutnya sekarang kita tinggal masukin yang webcam. Nah, caranya gampang banget. Kita akan kecilin dulu suara game biar tidak mengganggu ya cuy ya. Kita akan kecilin dulu suara gamenya di sini. Oke, aman. Oke, kita klik tanda plus di sini. Nah, biasanya kalau webcam kan namanya sama aja, itu adalah webcam ataupun video capture device. Cuma kalau misalkan di Prism Live Studio Windows 11 ini, kita akan pakai yang namanya Prism Camera agar semuanya bisa dimodifikasi dengan oke. Kita klik kasih nama aja webcam dan klik tanda oke. Nah, selanjutnya di sini kita device-nya, kalau misalkan kalian menggunakan webcam yang dari Behave itu namanya adalah USB kamera. Dan untuk resolution FPS tipenya di sini kita nggak usah set apa-apa cuy, webcam udah masuk ya. Resolution FPS tipenya nggak usah kalian set kayak gimana, semuanya set device default aja. Nah, kalian pun bisa setting virtual background kalian. Misalnya kalian yang pengen yang bokeh-bokeh bisa set di sini, seperti kayak gitu. Dan setelah gitu kalian tinggal di close aja. Oke, lalu tinggal di klik OK. Dan sekarang kita tinggal crop, pencet di keyboardnya ini ALT. Oke, ALT seperti ini. Dan kita tinggal kecilin. Dan kita sudah siap live streaming ya cuy ya. Dengan tampilan seperti ini kita udah siap live streaming ataupun siapin recording. Cuma kalau misalnya kalian live streaming, ingat di bagian satu ini yaitu di my channelnya, kalian tinggal login dulu. Contohnya misalkan di sini gua pengen pakai live streamingnya di YouTube, kita klik tanda plus di sini. Dan nanti kalian akan langsung disuruh login. Di sini gua akan login ke email gue yang primary mirza@gmail.com. Langsung di sini
Kita klik lagi, lalu kita klik izinkan, tenang aja, ini pasti udah aman. Nah, setelah ada logo seperti ini, berarti tandanya kita sudah mulai bisa live streaming, dan langsung klik di go live aja, kita langsung bisa live streaming. Nah, oke, ini untuk yang tampilan handphone Android, dan selanjutnya kita akan gimana caranya untuk yang setup iPhone, dan ada di sisi berikut ini cuy. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam setup pengaturan untuk iPhone sendiri ya cuy ya. Untuk iPhone dia ini lebih lihat ya. Lebih simpel cuy. Di sini nggak harus pakai yang namanya noise isolator dan nggak harus banyak kabel-kabel lagi. Jadi cukup kalian pakai si iPhone ini dan juga Behave Ready Lightning. Nah, di sini kan gua tadi ganti. Nah, di sini gua rekomendasikan kalian pakai kabel Lightning yang dari mereknya McDodo ya. Dan ini wattnya sekitaran 3 ampere. Nah, kalian tinggal dicolokin aja di sini ya. Tinggal colokin di sini dan kalian langsung buka iPhone kalian. Di sini gua akan demonstrasinya pakai Mobile Legends ya. Sip. Dan kita sambil lihat di tampilan Prism Live-nya masih sama ya. Harus ada logo iPhone dan Android-nya di sini, berarti tandanya game capture masih aman. Nah, seperti kayak gini setelah kalian oke, semuanya sudah siap. Kalian pasti kalau handphone iPhone kalian ini jangan sampai di mute. Kalau di mute suara in-game-nya nggak akan keluar. Tinggal klik ke atas dan kita tinggal colok Behave Ready Lightning-nya. Sampai ada tulisan trust. Kalau misalkan kalian yang di awal pasti harus ada tulisan trust. Nah, seperti kayak gini. Tulisan trust, kita klik tanda trustnya. Masukin aja pin ya, sebentar. Oke, secara otomatis suara in-game karena tadi kita udah checklist di sana. Suara in-game dan suara tampilan game pun sudah oke ya. Kita cobain gini suara gamenya. Nah, suara game sudah masuk ya. Suara game stereo, tidak harus pakai kabel aux lagi, dan tampilan game pun di sini lebih soft, lebih smooth. Dan ini enaknya kalau pakai iPhone ya cuy ya. Cuman nggak jadi masalah kalau misalkan kalian belum ada budget, pasti pakai Android pun aman ya. Ini suara game kita kecilin dulu. Nah, untuk perakitannya si iPhone ini hampir sama dan dia ini jauh lebih simpel, dan pengaturannya pun di sini ada yang berbeda. Di saat kalian untuk setting iPhone, kita akan klik 2 kali di logo Behave-nya. Ya, untuk resolusi FPS tipenya bisa kalian set. Pertama, kita akan set di custom dan resolusinya di sini kalian di set di 1920 x 1080. Untuk FPS-nya kalian bisa dipakai yang highest FPS. Untuk video formatnya kalian bisa pakai yang YOU2 dan color space-nya ini di 709 dan color space-nya ini di full, dan kita klik OK. Secara otomatis tampilannya bakal jauh lebih oke dibanding dengan tampilan yang si Android, dan kalian pun sudah bisa live streaming ataupun recording menggunakan Prism Live Studio di Windows 11 cuy. Nah, oke, mungkin sekian aja cuy untuk tutorialnya gimana caranya kalian mengoptimalkan live streaming gaming mobile kalian menggunakan Prism Live Studio di Windows 11. Dan menurut gua ini masih gampang banget, dan gua saranin kalian kenapa harus upgrade ke Windows 11 karena tampilannya jauh lebih gampang dan gambarnya pun lebih oke, dan ini pun juga untuk bekal kalian di masa depan. Dan tetap gunain aplikasi Prism Live Studio untuk menunjang karir kalian di dunia live streaming. Nah, oke, mungkin aja untuk video dari gue. Jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, dan sebisa mungkin gue akan balas pertanyaan kalian semua cuy. Nah, oke, mungkin itu video dari gue, dan jangan lupa ya, dan kelas pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya Kumur Budiman. See you next video. Bye-bye!